Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sebuah keris ditemukan di kepala gadis ini dan bosnya tewas esok pagi. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sendang Arum, awal tahun 2005. Sebuah desa tenang di pinggir kota Mandrijaya. Udara pagi masih sering bercampur kabut, dan suara ayam tetangga menjadi alarm alami setiap hari. Di rumah besar bercat krim dekat lapangan, hidup keluarga Sugeng, termasuk anak bungsunya, yaitu Nila, yang baru lulus sarjana ekonomi dari universitas swasta di kota. Nila, ibu tanya baik-baik. Kamu yakin mau kerja di luar sana? Padahal semuanya bisa kamu dapat dari rumah ini. Suara Bu Sugeng pelan, tapi nadanya tajam. Tangannya masih sibuk melipat baju di ruang tengah. Sementara Nila berdiri memeluk map berisi dokumen kerja. Aku cuma ingin belajar hidup sendiri, Bu. Lagian, aku sudah cukup umur, jawab Nila hati-hati. Bu Sugeng mendengus kecil, lalu menaruh baju terakhir ke dalam lemari. Apa kurang kamu di sini? Mobil ada, uang ada, makan tinggal pesan. Kenapa kamu harus repot-repot kerja di pabrik makanan ringan itu? Itu perusahaan besar, Bu. Aku dipercaya jadi kepala bagian marketing. Masa aku tolak cuma karena diminta di rumah terus? Percakapan berhenti di situ. Tak ada bentakan tapi suasana menegang. Nila tahu ibunya bukan marah karena khawatir, tapi karena merasa kehilangan kuasa atas anak perempuan terakhirnya. Seminggu kemudian, Nila resmi masuk kerja di PT Sedap Kriuk. Kantornya terletak di kawasan industri Mandrijaya, sekitar 1 jam perjalanan dari Sendang Arum. Gedungnya sederhana, tapi bersih dan terorganisir. Di lantai 2 ia menempati ruangan kecil dengan meja kerja menghadap jendela. Di belakang ruangan itu ada tim pemasaran dengan 5 orang staf yang semuanya tampak senang menyambutnya. Hari-hari pertama berjalan mulus. Nila dikenal cepat menangkap situasi dan tidak gengsi berbaur. Ia membawa semangat baru di divisi itu. Bahkan beberapa ide promosinya langsung disetujui manajemen. Rekan kerjanya, terutama Pak Adi dan Mbak Lilis, sering memuji etos kerja Nila. Masih muda, tapi galak urusan kerja, kata Pak Adi sambil tertawa di ruang makan siang. Namun setiap malam saat pulang ke rumah, Nila tak bisa lepas dari tatapan diam ibunya. Kadang ibunya tidak bicara sama sekali saat makan malam. Kadang hanya bertanya, "Tadi siapa yang antar kamu pulang?" Padahal jelas-jelas Nila membawa motor sendiri. "Aku tahu kamu perempuan pintar," kata ibunya suatu malam. "Tapi kamu juga anak perempuan satu-satunya. Ibu cuma takut dunia luar itu gak baik buat kamu." Nila mengangguk pelan. Ia tak ingin berdebat, tapi rasa ingin bebas itu tidak bisa dihilangkan. Bukan karena ingin membantah, tapi karena memang ada bagian dalam dirinya yang ingin melihat dunia lebih luas daripada pagar rumah. Setiap pagi ia berangkat kerja pukul 7 dan pulang menjelang maghrib. Beberapa kali lembur sampai larut. Ibunya makin jarang bicara, ayahnya sudah lama meninggal dan kakak-kakaknya tinggal di luar kota. Rumah itu kini hanya diisi 2 perempuan yang mulai merasa asing satu sama lain. Suatu sore di kantor, setelah rapat mingguan, Nila duduk sendirian di ruangannya. Jendela besar di samping meja membiarkan cahaya matahari sore masuk tanpa halangan.
Di luar langit mulai menguning. Dari balik kaca ia melihat Pak Aryo, direktur utama perusahaan, berdiri di teras kantor, menyalakan rokok. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang disetrika rapi. Tatapan matanya sempat tertuju ke jendela lantai 2, lalu turun lagi menatap halaman kosong. Nila tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia menunduk, merapikan catatan rapat yang baru saja selesai. Tapi ada perasaan asing yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga curiga. Hanya rasa tidak nyaman yang belum punya nama. Ketika Nila kembali menatap keluar jendela, Pak Aryo sudah tidak di sana. Halaman kantor terlihat kosong seperti biasa, sunyi, seolah tidak pernah ada siapa-siapa yang berdiri di sana tadi. Nila menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia belum selesai membereskan laporan, tapi pikirannya sudah tidak ada di tempat. Ia tak tahu apakah kelelahan atau memang sedang butuh tenang. Sore itu pikiran Nila masih belum pulih sepenuhnya dari rasa tidak nyaman yang muncul entah dari mana. Ia tiba di rumah saat langit sendang arum, sudah mulai gelap. Setelah sholat maghrib, ia duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Televisi menyala tanpa suara, dan ibunya hanya sesekali menoleh dari dapur. Tidak ada percakapan, tidak ada pertanyaan, hanya bunyi sendok, kompor, dan jam dinding yang terus berdetak. Keesokan harinya, Nila kembali ke kantor seperti biasa. Udara Mantri Jaya masih hangat ketika ia tiba di halaman gedung pabrik. Di papan pengumuman dekat lobi, tertera daftar nama petugas upacara untuk peringatan Hari Kemerdekaan yang tinggal 2 hari lagi. Matanya langsung tertuju pada baris kedua. Namanya tertulis sebagai pengibar bendera. Wah, selamat Mbak Nila, berarti kamu dipilih khusus, ucap Mbak Lilis yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Nila tersenyum kecil. Saya juga baru tahu, kayaknya acak ya? Enggak juga, biasanya yang terpilih itu dinilai yang paling menonjol. Dan kamu ya jelas kelihatan menonjol, apalagi buat Pak Aryo. Nila mengernyit. Maksudnya? Mbak Lilis hanya mengangkat alis, lalu pergi begitu saja. Nila memilih diam, meskipun pikirannya mulai penuh. Pada hari upacara, halaman kantor sudah dipenuhi karyawan sejak pukul 7 pagi. Tiang bendera berdiri di tengah lapangan, dan para petugas bersiap di sisi kanan. Nila berdiri tegak di antara 2 staf lain yang bertugas mengibarkan sang merah putih. Pakaian putihnya rapi, sepatu pantofel hitam mengkilap, dan rambutnya diikat sederhana. Saat bendera mulai ditarik, Nila bisa merasakan mata dari berbagai arah tertuju padanya. Tapi yang paling terasa justru satu arah tertentu, dari arah barisan direksi. Tanpa harus menoleh, ia tahu siapa yang memperhatikannya. Pak Aryo berdiri di deretan depan, mengenakan jas abu-abu muda, kacamata tipis di wajahnya, dan tangan menggenggam map. Tak satu kali pun ia berpaling selama prosesi pengibaran berlangsung. Nila merasa punggungnya dingin, meski matahari pagi cukup terik. Setelah upacara selesai, semua peserta berbaur di halaman belakang kantor untuk sarapan bersama. Nila memilih duduk di pojok dekat dispenser air bersama Pak Adi dan 1 staf keuangan. Tapi baru beberapa menit duduk, seseorang berdiri di depannya. Nila, boleh saya ngobrol sebentar? Suara itu tenang dan rendah. Nila menengadah. Pak Aryo berdiri dengan senyum tipis. Oh, iya Pak, jawab Nila sambil bangkit. Ia mengikuti langkah Pak Aryo ke arah selasar belakang. Tak jauh dari gudang logistik. Tempat itu sepi. Selamat ya, tadi kamu hebat sekali di depan, ucap Pak Aryo bersandar di dinding. Terima kasih Pak, saya hanya menjalankan tugas. Pak Aryo menatapnya beberapa detik. Kamu tahu,
Saya sudah hampir pensiun, tapi rasanya kantor ini seperti punya energi baru sejak kamu datang. Nila tersenyum kecil, canggung. Saya cuma staf biasa, Pak. Banyak yang lebih lama dan lebih pintar di sini. Tetap saja, kamu itu berbeda. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup jelas untuk membuat Nila ingin segera mengakhiri pembicaraan. Saya pamit dulu, Pak. Masih ada laporan yang harus saya selesaikan. Pak Aryo tidak menahan. Ia hanya mengangguk dan membiarkan Nila pergi. Tapi saat Nila berjalan menjauh, ia bisa merasakan tatapan itu masih menempel di punggungnya. Hari-hari berikutnya Pak Aryo mulai sering muncul di kantor. Bahkan setelah acara resmi menyerahkan jabatan ke anaknya. Ia duduk di ruang tamu direksi, kadang membaca laporan, kadang hanya berdiri di koridor lantai 2 dan ngobrol dengan staf secara acak. Nila, Pak Aryo nyariin kamu. Dia minta kamu bantu cek data proposal iklan, ujar resepsionis suatu siang. Padahal bidang itu bukan lagi tanggung jawab Nila, tapi ia tetap datang ke ruangan yang dimaksud. Terima kasih sudah datang. Duduk dulu, ucap Pak Aryo sambil membuka folder. Langsung saja, Pak. Data yang Bapak butuhkan ada di server bagian desain. Saya bisa minta staf saya yang kirim lewat email. Pak Aryo menatapnya beberapa detik. Saya lebih nyaman kalau kamu yang pegang langsung. Saya percaya kamu. Nila tak menjawab. Ia hanya menunduk dan mencatat apa yang harus dikirim. 5 menit kemudian ia pamit. Sepanjang perjalanan kembali ke ruangannya, Nila tidak bisa berhenti bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini cuma atasan yang menghargai bawahannya? Atau ada niat lain di balik semua perhatian itu? Suatu sore saat hendak pulang, ia melihat Pak Aryo berdiri sendirian di balkon lantai 2, memandangi halaman kantor. Singkat cerita, bayangan Pak Aryo di balkon sore itu masih terbawa hingga Nila pulang ke rumah. Ia tidak membicarakannya pada siapapun, tidak pada ibunya, tidak juga pada Bagus yang malam itu menelpon hanya untuk menanyakan kabar. Nila hanya menjawab singkat bahwa hari kerjanya baik-baik saja, lalu mengakhiri panggilan lebih cepat dari biasanya. 3 hari berlalu. Pak Aryo tidak terlihat di kantor. Nila mulai sedikit lega, meski tetap waspada. Namun pada sore keempat saat matahari sudah condong ke barat, dan keluarga Sugeng sedang duduk di ruang tamu, setelah makan, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Sugeng mengintip lewat jendela. Itu mobil siapa? Tanyanya sambil berdiri. Tak lama kemudian bel pagar berbunyi. Salah satu pembantu keluar, lalu kembali masuk membawa kabar. Ada tamu, Bu. Namanya Pak Aryo. Nila terdiam. Tubuhnya terasa kaku. Ia tak menyangka Pak Aryo akan datang ke rumah. Sebelum sempat memberi reaksi, Pak Aryo sudah masuk ke ruang tamu, ditemani sopirnya yang membawa sebuah kotak hitam mengkilap. Saya mohon maaf datang tanpa kabar Bu Sugeng. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan langsung kepada keluarga, ucap Pak Aryo sambil duduk dengan tenang. Ia berpakaian rapi, wangi parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Semua diam. Nila tetap duduk, tapi matanya tak lepas dari wajah Pak Aryo. Langsung saja, Pak. Apa maksud kedatangan Bapak? Tanya Bu Sugeng. Pak Aryo menarik nafas. Saya datang untuk melamar Nila. Saya tahu ini mendadak, tapi saya sungguh serius. Semua terdiam. Mata Bu Sugeng melebar. Wajah kakak Nila yang duduk di sisi lain sofa langsung berubah tegang. Sementara Nila hanya mampu menatap kotak perhiasan di meja.
Saya tahu usia saya jauh lebih tua, tapi saya punya niat baik. Saya bisa menjamin Nila hidup layak, bahkan lebih dari cukup. Saya ingin melindunginya. Nila bangkit berdiri, suaranya tegas, tanpa gentar. Saya tidak bisa menerima lamaran Bapak. Pak Aryo menoleh. Boleh saya tahu alasannya? Karena saya tidak mencintai Bapak, dan saya sudah bertunangan. Bu Sugeng berdiri, wajahnya memerah. Pak Aryo, saya rasa cukup. Kedatangan Bapak sudah melampaui batas. Anak saya bukan barang dagangan. Pak Aryo menutup kotak perhiasan itu perlahan. Ia bangkit. Wajahnya tetap tenang tapi tatapannya berubah kaku. Saya minta maaf kalau dianggap tidak sopan. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Ia berjalan keluar tanpa pamit lebih lanjut. Sopirnya membuntuti. Mobil hitam itu melaju pelan keluar dari gerbang rumah. Nila masih berdiri di tempat. Tangannya gemetar. Ibunya menutup pintu dengan suara keras. Lalu kembali ke ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Nila tidak makan. Ia mengurung diri di kamar. Ponsel dari Bagus berdering beberapa kali, tapi tidak ia jawab. Hanya menatap langit-langit kamar yang temaram. Wajah Pak Aryo saat berkata, "Saya ingin melindunginya," terus berputar di kepalanya. Bukan kata-katanya yang membuat Nila takut, tapi cara ucapannya tenang, yakin, dan tidak terdengar seperti permintaan. 2 hari kemudian, Nila mengajukan pengunduran diri lewat email. Ia tidak menjelaskan alasan, tidak membalas pesan dari atasan HR, dan tidak muncul lagi di kantor. Ibunya tidak bertanya, seolah tahu bahwa Nila hanya butuh diam. Bagus akhirnya datang, duduk di ruang tamu, menatap Nila yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Ada yang kamu sembunyikan dari aku?" tanya Bagus pelan. Nila hanya menjawab singkat. "Aku capek kerja. Aku mau di rumah dulu." Bagus tidak memaksa, ia hanya menggenggam tangan Nila. Lalu pamit sebelum malam terlalu larut. Setelah itu, hari-hari Nila dihabiskan di dalam kamar. Ia makan hanya ketika dipanggil. Ia tidur larut, bangun siang, dan enggan bicara. Hari-hari Nila yang dihabiskan dengan diam dan menjauh dari dunia luar perlahan berubah setelah ibunya mengusulkan agar pernikahannya dengan Bagus dipercepat. Bukan karena terburu-buru, tapi karena keluarga merasa Nila butuh tempat baru untuk memulai hidup. Bagus menyetujui tanpa syarat. Ia tetap hadir, tetap sabar. Meski sejak kejadian Pak Aryo datang ke rumah, tatapan Nila selalu tampak penuh beban. Resepsi pernikahan mereka digelar sederhana tapi ramai. Rumah keluarga Sugeng di desa Sendang Arum dihias dengan janur kuning dan kain putih. Kursi-kursi disusun di halaman. Tamu-tamu berdatangan sejak pagi. Kerabat jauh, teman kerja lama, tetangga dekat, semua datang memberi selamat. Nila memakai kebaya krem pucat. Wajahnya cantik meski tak benar-benar ceria. Bagus berdiri di sampingnya, tenang dan tegas seperti biasa. "Ibu bahagia sekali. Akhirnya kalian menikah," ujar Bu Sugeng, menepuk tangan Nila pelan saat malam menjelang. "Iya, Bu," jawab Nila lirih. Senyumnya hanya sekilas. Pernikahan itu membawa suasana baru di rumah kecil yang mereka tinggali di sisi timur desa. Bagus membelikan perabot sederhana. Nila mulai memasak lagi, menata ulang lemari, menyapu teras setiap pagi. Mereka tampak seperti pasangan baru yang wajar, meski Nila belum pernah benar-benar bicara tentang apa yang ada di kepalanya. 2 bulan setelah pernikahan, tepat saat hujan turun gerimis, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Bagus sedang di dapur menjerang air. Nila membukakan pintu. "Selamat sore. Maaf mengganggu. Saya hanya mampir sebentar," ucap Pak Aryo, berdiri dengan payung hitam dan senyum kecil. Di tangannya ada kantong plastik besar. Nila membeku sejenak.
"Silakan masuk, Pak," ucapnya meskipun nada suaranya terdengar datar. Bagus keluar dari dapur. "Silakan duduk, Pak Aryo." Pak Aryo duduk di kursi rotan ruang tamu. Ia mengeluarkan 3 bungkus nasi goreng dari kantong plastik. "Ini nasi goreng kesukaan Nila kan? Dulu kita sering makan ini di kantor," katanya menyodorkan 1 bungkus ke Nila. Nila mengambilnya perlahan. "Iya Pak, terima kasih." Pak Aryo tidak lama di sana, hanya 10 menit berbasa-basi. Setelah itu ia pamit. Mobilnya berlalu di jalan becek, meninggalkan suasana aneh di ruang tamu rumah itu. Malamnya Bagus menghangatkan nasi goreng itu. Mereka makan bertiga. 1 bungkus disimpan untuk esok. Tak ada obrolan panjang, hanya beberapa komentar soal rasa yang sedikit berbeda. Beberapa jam setelah makan malam, Nila mulai merasa mual. Ia berpikir mungkin karena minyaknya terlalu banyak. Tapi saat masuk kamar, tubuhnya mendadak panas. Dalam waktu kurang dari sejam, ia muntah-muntah dan menggigil. Bagus langsung panik. "Nila, kamu kenapa?" tanyanya sambil menahan tubuh Nila yang mulai lemas. "Perutku sakit, Gus. Sakit sekali." Bagus membawa Nila ke rumah sakit Mantri Jaya malam itu juga. Perjalanan mereka terasa lama, meski hanya butuh 1 jam. Setibanya di IGD, Nila langsung diperiksa. Tapi setelah serangkaian tes, dokter hanya memberi cairan infus dan menyatakan bahwa tidak ada gangguan medis serius yang terdeteksi. Semua normal, tidak ada keracunan, tidak ada infeksi. Tapi pasien tampak sangat kesakitan, kata dokter berjaga. Bagus bingung. Ia memandangi wajah Nila yang pucat dan mata yang terus berkedip, menahan nyeri. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Di benaknya muncul banyak kemungkinan, tapi tidak satu pun yang bisa ia ucapkan. Dari nasi goreng itu, Bagus tidak berani membuat kesimpulan. Tapi pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang malam ketika Nila mulai sakit. Tatapan istrinya, nafas yang berat, teriakan minta tolong, semuanya masih segar. Ia berharap itu hanya sakit perut biasa. Tapi malam berikutnya, tubuh Nila kembali panas, disertai keluhan yang makin parah. Rumah sakit Mantri Jaya angkat tangan. Mereka merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar di ibu kota. Selama hampir 2 minggu, Nila menjalani berbagai tes darah, endoskopi, CT scan, hingga MRI. Hasilnya tetap, tidak ada penyakit yang terdeteksi. Dokter bahkan menyarankan agar dilakukan pengecekan neurologi, karena Nila mulai menunjukkan gejala tak biasa, berbicara sendiri, menangis tiba-tiba, dan kadang tertawa pelan sambil menatap kosong ke arah langit-langit. Suatu pagi ia memanggil suster dengan nama Bu Kunti, lalu memeluk wanita itu sambil tertawa keras. Tak satu pun staf medis paham maksudnya. Bagus menemani setiap hari. Ia tidur di kursi, makan dari kantin rumah sakit, dan setiap kali dokter datang ia mendengar hal yang sama. Semua organ berfungsi, otak dalam kondisi baik, hasil laboratorium normal, tapi istrinya semakin asing. Kadang Nila menyapa Bagus seperti baru pertama kali bertemu. Pernah suatu malam saat Bagus menggenggam tangannya, Nila menarik diri dan berkata pelan, "Kamu siapa? Jangan sentuh aku." Wajah Bagus tak menunjukkan reaksi apapun saat itu. Tapi di dalam hatinya retak. Ia tak bisa menangis, tidak bisa marah. Ia hanya duduk diam di samping tempat tidur, mendengarkan Nila mengoceh soal Pak Aryo dan seseorang bernama Bu Kunti, nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Seminggu berikutnya Nila dibawa ke rumah sakit di Malaysia, lalu Singapura. Saran datang dari kolega lama ayah Bagus. Biaya tak lagi dipikirkan. Selama ada kemungkinan sembuh, semua dilakukan. Namun setiap hasil pemeriksaan kembali menunjukkan hal yang sama. Tidak ditemukan kelainan apapun. Kondisi tubuhnya baik, tapi perilakunya tidak. Bu Sugeng yang awalnya terus meyakinkan bahwa semua akan kembali normal, akhirnya mulai goyah. Ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, tak berbicara sepatah kata pun.
hanya menatap lantai. "Mungkin ini salah ibu," katanya pelan saat Bagus mendekatinya. "Dulu, waktu kamu minta Nila berhenti kerja, ibu malah marah. Waktu kamu bilang jangan makan sembarangan dari orang luar, ibu malah bilang kamu terlalu curiga." Bagus tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, "Sekarang kita fokus bantu Nila." Tapi mereka tahu, semuanya sudah di luar nalar. Ketika Nila mulai bicara dalam suara berat, seperti laki-laki tua, dan tertawa seperti nenek-nenek, semua keluarga mulai panik. Bahkan perawat sempat ketakutan dan menolak masuk kamar sendirian. Dokter saraf menyebut kemungkinan gangguan mental akut, tapi tidak bisa memastikan penyebabnya. Nila akhirnya dipulangkan karena dianggap tidak memerlukan perawatan medis selanjutan. Mereka kembali ke rumah di Sendang Arum. Suasana rumah itu berubah total. Kamar depan yang dulu jadi ruang kerja, kini disulap jadi kamar rawat Nila. Tirainya diganti gelap, dan setiap malam, seseorang harus berjaga. Siapapun yang berjaga di malam hari tahu, ruangan itu tidak lagi seperti ruang tidur biasa. Di dalamnya Nila berbaring di ranjang kecil dengan tubuh yang terlihat lelah. Tapi tatapan matanya sering berubah cepat dan tajam. Kadang ia bicara sendiri, kadang menangis sambil menutupi wajah dengan bantal. Tapi yang paling sulit diterima keluarga adalah ketika ia mulai tertawa pelan setiap kali didoakan. "Kita harus cari cara lain," ucap Bagus suatu pagi, suaranya pelan di ruang makan. "Obat tidak mempan, doa pun ditertawakan." Bu Sugeng mengaduk teh yang sudah dingin. Ia tidak menjawab, hanya memandangi dinding dapur yang mengelupas. Ayu, kakak perempuan Nila, duduk di ujung meja dengan raut gelisah. Ia menatap ibunya lama, lalu bicara. "Kalau memang tidak ada pilihan, kenapa kita tidak coba orang pintar?" "Ibu tidak mau percaya hal begituan," jawab Bu Sugeng singkat. "Tapi ini bukan tentang percaya atau tidak. Ini tentang Nila, Bu." Ayu menunduk. "Kita sudah lihat sendiri, dia bukan Nila yang dulu." Hari itu juga mereka sepakat menghubungi orang pintar dari kampung tetangga. Seorang pria setengah baya datang malam harinya. Ia membawa tas kecil dan sebotol air. Begitu memasuki kamar, Nila mendadak duduk tegak. "Jangan dekat-dekat," teriaknya dengan suara yang berat, bukan seperti suara Nila biasanya. "Assalamualaikum," ucap pria itu tenang, membuka tutup botol. Namun sebelum sempat memulai doa, Nila melompat dari ranjang dan menyerangnya. Kursi terguling, bantal berhamburan, dan suara jeritan menggema sampai ruang tamu. Bagus dan Ayu buru-buru masuk. Pria itu sudah terduduk di lantai, wajahnya pucat, dan tangannya berdarah karena terkena goresan. "Maaf, saya tidak sanggup," katanya sebelum buru-buru pergi. Besoknya mereka coba mendatangkan orang lain, tapi hasilnya selalu sama. Nila menolak. Bahkan pernah suatu malam, ia menggigit tangan Bu Sugeng saat ibu itu membacakan surah pendek di samping ranjangnya. Gigi Nila menancap dalam, membuat kulit tangan sobek dan berdarah. "Ibu tidak sanggup lagi," kata Bu Sugeng dengan mata sembab. "Ibu cuma pengen Nila tenang. Kalau memang takdirnya begini." "Jangan bicara begitu, Bu," potong Ayu. Ayu mulai sering mencari informasi di luar. Ia bergabung dengan grup-grup di internet, bertanya pada teman lama, bahkan mendatangi pasar malam yang konon ada dukun di sana. Tapi semuanya sia-sia. Suatu sore, Ayu dan suaminya mampir ke toko kelontong di Kiri Jati. Saat suaminya membeli minyak dan sabun, Ayu berdiri di depan rak majalah. Matanya tertuju pada majalah lusuh berjudul Misteri Jawa. Ia mengambil satu, membuka halaman demi halaman. Di tengah-tengah majalah ada rubrik tentang dukun dan ahli spiritual. Satu nama membuat Ayu berhenti membaca, Mbah Kanoman. Dukun sepuh dari pelosok desa Temu Ireng, dikenal karena tidak suka diekspos dan hanya dipanggil
untuk kasus berat. "Mbah ini bisa dipanggil nggak ya?" tanya Ayu pada pemilik toko. "Kalau alamat itu betul, bisa dicari, tapi yang datang harus orang yang sopan. Banyak yang ditolak kalau cuma asal datang." Hari berikutnya, Ayu dan suaminya pergi mencari alamat yang tercetak samar di pojok majalah. Setelah bertanya ke beberapa warga dan mengikuti jalan tanah yang menurun ke arah sungai kecil, mereka sampai di rumah panggung tua. Di beranda, duduk seorang lelaki kurus dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. "Kami datang bukan untuk main-main, Mbah," ucap suami Ayu pelan. "Adik istri saya, dia berubah. Kami sudah ke rumah sakit, sudah ke banyak orang. Tapi..." Mbah Kanoman tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya sebentar, lalu masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Sekitar 20 menit kemudian ia kembali dengan sebuah botol air bening dan kain hitam kecil. "Bawa aku ke sana, sekarang juga," ucapnya tenang. Ayu langsung mengangguk. Mereka tidak kembali ke rumah terlebih dahulu, hanya sempat membeli air minum di warung pinggir jalan. Sepanjang perjalanan menuju rumah keluarga Sugeng di Sendang Arum, tak ada yang bicara. Suami Ayu menyetir pelan, melewati jalan sempit dan tanjakan kecil menuju gerbang rumah. Begitu mobil berhenti, Bagus keluar tergesa menyambut. "Ini Mbah Kanoman?" tanyanya ragu, menatap lelaki tua berikat kepala hitam yang keluar dari jok belakang. "Iya," jawab Ayu singkat. Bu Sugeng berdiri di depan pintu, wajahnya lelah dan pucat. Tapi kali ini ia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ia hanya memberi isyarat agar Mbah Kanoman masuk. Mereka berjalan menuju kamar depan. Lampu dinyalakan, ventilasi dibuka sedikit. Nila masih berbaring. Kedua tangannya diikat kain panjang ke sisi tempat tidur. Sejak pagi ia menolak makan dan hanya sesekali tertawa pelan sambil meludah ke arah langit-langit. Suara lantainya berderit ketika Mbah Kanoman melangkah mendekat. "Ada yang datang ya?" gumam Nila pelan, matanya terbuka setengah. "Yang bau tanah." Bagus menahan nafas. Ayu berdiri di belakang ibunya. Suami Ayu menggenggam botol cadangan air mineral. Mbah Kanoman menaruh gulungan kain di lantai, lalu berdiri tepat di sisi kiri ranjang. Tanpa memperkenalkan diri, tanpa membaca basmalah, ia membuka botol perlahan dan menyiramkan setetes air ke dahi Nila. Detik itu juga, tubuh Nila mendadak bangkit. "Jangan sentuh aku, tua bangka!" teriaknya, lalu memeluk dada Mbah Kanoman dengan tenaga yang tidak sebanding dengan tubuhnya yang kurus. Mbah Kanoman mundur 2 langkah. Suara benda jatuh terdengar dari belakangnya, tapi ia tidak jatuh. Ia berdiri lagi, mengusap dadanya pelan, lalu melangkah maju. "Kamu bukan dia yang sebenarnya," ucapnya datar. Nila meraung, tangannya meronta dari ikatan. Tapi kain tetap kuat. Mulutnya bergerak cepat, melafalkan kata-kata yang tidak dimengerti siapapun di ruangan itu. Suaranya berubah, bukan suara Nila yang dikenal keluarga, tapi berat dan dalam. Tanpa memperpanjang kata, Mbah Kanoman membuka botol sepenuhnya dan menyiramkan separuh isinya ke tubuh Nila. Jeritannya langsung memenuhi kamar. Semua orang terkejut. Nila menggeliat, berteriak, memaki. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak bebas. Kaki dan tangan terikat kuat. Mbah Kanoman terus membaca doa pelan sambil mengusap bagian atas kepala Nila. Lalu dalam satu momen yang berlangsung sangat cepat, semua menjadi hening. Tubuh Nila berhenti menggeliat. Dari tengah rambutnya, tampak sesuatu bergerak keluar perlahan, seperti logam, seperti bayangan mengkilap yang basah. Bagus nyaris menjatuhkan kursi saat melihatnya. Sebuah keris hitam, panjangnya hampir sejengkal lebih, muncul dari kulit kepala Nila. Tak ada darah,
tapi terlihat basah. Ujungnya runcing, besinya gelap dan tua. Keris itu seperti muncul dari dalam tengkorak. Nila pingsan seketika. Bakanoman langsung mengambil kain hitam yang tadi ia bawa, menyelimuti keris itu tanpa banyak bicara. Ia membungkusnya rapi, lalu memasukkan ke dalam tas kain kecil. Tidak ada satupun yang berani bicara, bahkan Ayu yang sejak tadi menahan air mata hanya bisa menggenggam lengan ibunya yang dingin. Suami Ayu menyender ke dinding, masih menunduk. Bagus duduk di ujung ranjang, tangan memegang jari-jari Nila yang lemas. Bakanoman berdiri, memandang sekeliling, lalu berkata pelan, "Sudah." Ucap Bakanoman sebelum melangkah keluar, membawa kain hitam berisi keris yang barusan keluar dari kepala Nila. Pintu tidak ditutup kembali. Suara sandal kayu tua perlahan menjauh, bersatu dengan udara malam yang mulai mendingin. Di dalam kamar, Nila masih terbaring lemas. Bagus duduk di sisi ranjang, tangannya tak lepas menggenggam tangan istrinya yang dingin, tapi mulai terasa hangat, sedikit demi sedikit. Ayu dan ibunya tetap berdiri di dekat pintu, belum berani bergerak. Semua mata mengarah ke tubuh Nila, tak ada yang bicara, seakan suara bisa merusak momen yang terlalu sunyi untuk dipecah. Lalu 2 jam setelah jeritan terakhir, kelopak mata Nila bergerak, perlahan terbuka. "Bagus," suaranya pelan. Matanya menatap suaminya seperti pertama kali melihat setelah sekian lama. Bagus terdiam, mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. "Aku kenapa?" tanya Nila lagi. Ia mencoba duduk tapi tubuhnya belum kuat. Bu Sugeng menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca. Ayu langsung mendekat, membantu menopang punggung Nila. "Tenang dulu ya, kamu baru sadar," kata Ayu sambil mengusap bau adiknya. Nila menatap sekeliling, tak ada ketakutan di matanya. Tak ada tanda-tanda kebingungan seperti sebelumnya. Hanya kelelahan dan kosong, seolah ia baru bangun dari tidur panjang. Ia bahkan tidak tahu berapa hari atau bulan telah berlalu ketika Bagus menatapnya dan bertanya perlahan, "Kamu ingat apapun?" Nila hanya menggeleng. "Aku cuma ingat terakhir kali makan nasi goreng. Setelah itu nggak tahu," katanya pelan. Tak ada yang tertawa, tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling menatap. Kata nasi goreng itu cukup membuat semua kembali teringat malam di ruang tamu saat Pak Aryo datang tanpa diundang. Malam itu berlalu tanpa suara keras. Nila tidur pulas untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Bagus tidur di lantai di samping ranjang. Bu Sugeng tidur di kursi rotan di ruang tengah, sementara Ayu dan suaminya pulang menjelang subuh. Pagi harinya saat matahari baru naik setinggi genteng, sebuah kabar datang dari tetangga. Pak Aryo ditemukan meninggal dunia di rumahnya, tepat dini hari. Polisi datang dan langsung membawa jenazah ke rumah sakit kota. Keluarga Sugeng tidak diminta hadir. Tidak dimintai keterangan. Tapi kabar mengenai kondisi jenazah cepat menyebar. Kepala Pak Aryo rusak parah, bentuknya tidak lagi wajar. Tak ada bekas perampokan, tak ada luka lain di tubuh. Dibilang mati alami, tapi orang rumahnya bilang bagian atas kepalanya seperti pecah. Cerita tetangga yang biasa membantu bersih-bersih di rumah Pak Aryo. Polisi juga heran, katanya nggak ada penyebab yang jelas. Bagus tidak memberi reaksi, ia hanya mengangguk. Ia tidak mengajak Nila membahasnya. Tak ada satupun dari keluarga yang membuka obrolan tentang itu. Bahkan ketika surat kabar lokal menulis berita pendek tentang kematian Pak Aryo di halaman belakang, mereka hanya membaca tanpa suara, lalu melipatnya pelan dan membuangnya ke tempat sampah. Hari-hari berikutnya Nila perlahan kembali seperti semula. Ia mulai membantu di dapur, membereskan baju di lemari, menyiram tanaman, tapi ia tidak pernah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tidak pernah minta penjelasan, tidak pernah ingin tahu. Bagus tahu, mungkin itu lebih baik. Mereka semua memilih tidak menggali kembali apa yang sudah ditutup rapat. Dan sejak saat itu, di rumah mereka,
Ada satu kesepakatan diam yang tak pernah dilanggar. Siapapun yang datang membawa sesuatu, apalagi makanan, harus ditolak dengan sopan tapi pasti. Terutama jika itu nasi goreng. Tidak peduli siapa yang membawanya, tidak peduli seakrab apapun orang itu. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.